saya Nur Fitriah Ramadhani dengan NIM 20040151333. Saya dari kelas Imunologi 3C Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan antibodi poliklonal dan monoklonal. Antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen. Produksi antibodi poliklonal merupakan usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen secara keseluruhan dengan menggunakan hewan coba. Hewan coba yang biasa digunakan ini adalah kelinci. Gimana sih cara memproduksi antibodi poliklonal? Nah, caranya itu yang pertama, hewan coba disuntikan dengan cairan antigen. Di dalam tubuh, cairan antigen akan mengaktifkan sel B. Sel B yang telah aktif akan menghasilkan antibodi poliklonal. Dan kemudian didapatkanlah serum dari hewan coba yang mengandung antibodi poliklonal. Kemudian, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya satu epitop antigen. Produksi antibodi monoklonal merupakan usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitop saja yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau myeloma cell. Antibodi monoklonal memiliki sifat yang lebih spesifik dibandingkan dengan antibodi poliklonal. Hal ini karena antibodi monoklonal hanya mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah yang tidak terbatas. Antibodi monoklonal dibuat dengan memfusi atau menggabungkan antara dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dan sel kanker atau sel mieloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Teknologi antibodi monoklonal disebut juga dengan teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma diperkenalkan oleh George Kohler dan Cesar Milstein pada tahun 1975. Bagaimana sih cara memproduksi antibodi monoklonal ini? Cara memproduksinya itu sama dengan antibodi poliklonal. Hanya saja pada antibodi monoklonal terdapat penggabungan antara dua jenis sel. Yang pertama, hewan coba disuntikan dengan cairan antigen. Nah, di dalam tubuh akan menghasilkan antibodi poliklonal. Kemudian dilakukan penyeleksian terhadap antibodi. Nah, disinilah terjadinya penggabungan antara sel limfosit B dengan sel kanker, sehingga menghasilkan hibridoma. Hibridoma ini merupakan hasil fusi antara sel B dengan sel kanker secara in vitro. Nah, hibridoma kemudian disaring untuk produksi antibodi yang diinginkan. Nah, setelah itu barulah terbentuk antibodi monoklonal. Sel mieloma atau sel kanker. Sel ini merupakan sel yang memiliki kemampuan untuk terus tumbuh secara terus-menerus atau biasa disebut dengan immortal cell. Sel ini tidak memiliki enzim HGPRT yang berperan dalam mereplikasi DNA. Waktu paruh sel untuk hidup lebih lama. Sel limfa. Sel limfa merupakan sel limfosit B yang akan digunakan sebagai sumber penghasil antibodi dan berasal dari organ limfa. Sel ini memiliki enzim HGPRT yang berperan dalam replikasi DNA. Waktu paruh sel untuk hidup lebih pendek dibandingkan dengan sel mieloma. Medium HAT atau hypoxanthine aminopterin thymidine. Medium HAT merupakan medium seleksi yang akan membunuh sel mieloma maupun sel limfa yang gagal bergabung. Aminopterin dapat mengeliminasi de novo purin sintesis pada sel mieloma.
Hibridoma. Hibridoma adalah sel yang tumbuh sebagai hasil dari penggabungan antara sel limfa dengan sel mieloma. Sel mieloma membawa sifat hidup yang lama, sedangkan sel limfa memiliki enzim HGPRT yang berperan dalam replikasi DNA. Pemanfaatan antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Pemanfaatan antibodi poliklonal. Dalam pengobatan, penggunaan paling umum dari antibodi ini adalah pemberian kekebalan pasif terhadap penyakit tertentu. Pada pengobatan Ebola misalnya, yaitu dengan transfusi serum antibodi yang berasal dari manusia. Dalam penyakit Ebola, lebih efektif karena virus mengalihkan dan bertindak begitu cepat dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh tidak punya waktu untuk meningkatkan pertahanannya sendiri. Ketika seseorang terinfeksi virus Ebola, dia meninggal jauh sebelum sistem kekebalan tubuh dapat memerangi virus. Oleh karena itu, pengobatan hanya efektif diberikan oleh antiserum dari seseorang yang mengalami infeksi sebelumnya. Penggunaan medis lain yaitu untuk antiserum sebagai antitoksin atau antivenin. Persiapan ini berisi antibodi spesifik untuk racun dari reptil beracun, arachnida, dan serangga. Mereka digunakan untuk mengobati orang-orang yang telah digigit atau disengat oleh hewan-hewan ini. Karena racun bertindak terlalu cepat dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh tidak punya waktu untuk meningkatkan pertahanan sendiri. Pemanfaatan antibodi monoklonal. Yang pertama, induksi imunisasi pasif. Kedua, diagnostik imaging. Antibodi monoklonal dapat digunakan untuk melihat protein tertentu di dalam tubuh. Misalnya, antibodi monoklonal dikonjugasikan dengan logam inert pasien yang dironsen. Dari hasil ronsen tersebut dapat dikenali protein tertentu yang terlibat dalam penyakit. Ketiga, diagnostik molekular. Antibodi monoklonal dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi penyakit yang lebih dikenal dengan immunological diagnostic, di mana deteksi imunologik merupakan sistem deteksi yang sensitif, spesifik, dan sederhana. Misalnya, untuk membedakan DHF dan tifus. Keempat, monitoring terapi obat yang biasa digunakan untuk life-saving drug. Yang kelima, sistem penghantaran obat atau drug delivery system. Yang keenam, isolasi atau purifikasi obat baru. Yang ketujuh, terapi kanker. Para ahli bisa membuat antibodi monoklonal yang mampu bereaksi dengan antigen spesifik berbagai jenis sel kanker. Dengan ditemukannya lebih banyak lagi antigen kanker, berarti akan semakin banyak antibodi monoklonal yang bisa digunakan untuk terapi berbagai jenis kanker. Bila antibodi berikatan dengan antigen tumor spesifik yang terdapat di dalam permukaan sel, maka ia juga bisa menginduksi sel mengalami apoptosis. Sekian dari video saya, semoga dapat membantu teman-teman semua dan teman-teman semua bisa memahami apa yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.